Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Akifa dari kelas S1 IF 1202 dengan NIM 103112400132. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas kalkulus subcel O3. Oke, langsung saja ke soal nomor pertama. Di sini kita diberikan sebuah partikel bergerak di sepanjang lintasan berupa heliks yang diberikan oleh R. T-nya sama dengan sin T I ditambah cos TJ ditambah T kuadrat dikurangi 3T ditambah 2K. Di mana komponen K menyatakan ketinggian dalam meter dari permukaan tanah dan T-nya lebih besar sama dengan 0. Langsung saja ke soal yang A. Di soal A ini kita diminta untuk menjawab apakah partikel tersebut pernah bergerak ke bawah. Partikel menurun ke bawah jika komponen ketinggian ini X, ini Y, dan ini Z. Di sini komponen K menyatakan ketinggian dalam meter permukaan tanah, teman-teman. Jadi di sini partikel menurun ke bawah jika komponen ketinggian CT-nya sama dengan T kuadrat kurangi 3T ditambah 2. Ini menurun pada suatu interval. Nah, pertama-tama kita periksa dulu turunan pertamanya. D per dt, kita masukkan ini, yang mana menghasilkan 2T dikurangi 3. Nah, gerak ke bawah terjadi saat turunan pertama ZT ini itu lebih kecil dari 0. Yang mana kan kita menghasilkan ini. Yang mana T-nya menjadi 3/2. Jadi, partikel bergerak ke bawah pada interval 0, T. Nah, jadi partikel bergerak ke bawah pada interval 0 lebih kecil sama dengan T lebih kecil 1,5. Jawabannya pernah. Selanjutnya, untuk soal yang B, kita ditanya untuk menjawab apakah partikel tersebut pernah berhenti bergerak. Kita hitung partikel berhenti bergerak jika kecepatan totalnya atau Vt-nya itu 0. Kita hitung dari turunan ini yang mana menghasilkan cos T dikurangi turunan cos itu min sin ditambah 2T kurangi 3. Nah, agar partikel berhenti, semua kecepatan itu harus 0. Yang mana sin-nya itu 0, cos T-nya itu 0, lalu 2 tadi kurang 3-nya itu, tadi kita di soal sebelumnya menemukan bahwa T-nya itu 0. T-nya 1,5. Tidak ada T yang memenuhi ketiganya sekaligus. Jadi partikel tersebut tidak pernah berhenti bergerak. Lalu selanjutnya pada soal yang nomor C, kita ditanyakan apa pada waktu berapa partikel mencapai posisi 12 meter di atas tanah. Kita cari T ketika Z-nya itu jadi dia 12 meter. Nah, kita menggunakan nanti kita akan menggunakan rumus kuadrat. Kita masukkan dulu kurangi 3T ditambah 12 ditambah 2, ditambah 2
itu sama dengan 12. Mana kita menghasilkan 0. Seperti ini. Nah, kita menggunakan rumus kuadrat yang mana T itu sama dengan 3 minus 3 kuadrat dikurangi ditambah 4 kali 1 kali 10 dibagi 2, yang mana hasilnya adalah 3 plus minus 49 dibagi 2, yang mana hasilnya ini kita keluarkan akarnya sehingga menghasilkan 7/2. Nah, ketika ini dibagi, itu kita akan menghasilkan 2 angka yang mana positif dan negatif. Kita ambil yang positifnya saja, yang mana menghasilkan berarti 10 kurangi 2 hasilnya adalah 5. Karena T-nya lebih besar sama dengan 0, jadi waktu yang valid itu T-nya itu 5, teman-teman. Seperti itu. Oke, pada soal yang D, kita diminta untuk menjawab berapakah kecepatan partikel saat berada pada ketinggian 12 meter dari tanah. Kita hitung faktor kecepatan saat T-nya itu tadi 5 ya, teman-teman. Nah, hitung. Jadi tambah, kita hitung menggunakan yang sudah kita turunkan, teman-teman, kali 3. Yang mana di sini kita menghasilkan, ini kita masukkan T-nya itu 5. Lalu di sini kita masukkan 25 dikurangi 3. Ini langsung saja kita hitung menjadi 10, teman-teman. 10 dikurangi 3. Nah, kita gunakan norm vektor apabila dihitung menggunakan kalkulator. Di sini menghasilkan angka cos 5-nya adalah 0,2837, sedangkan sin T-nya adalah minus 0,9589. Mana berarti di sini karena minus bertemu minus jadi plus, ditambah 7. Ini I, ini J, ini K, teman-teman. Nah, lalu besarnya kecepatan itu berarti akar 0,2837 kuadrat ditambah 0,9589 kuadrat ditambah 7 kuadrat, yang mana hasilnya itu 0,0805 ditambah 0,9195 ditambah 49, yang mana hasilnya adalah akar 50. 49, teman-teman. Yang mana hasilnya itu, ini jika kita sederhanakan lagi, hasilnya menjadi 7,071 meter per second. Oke, untuk nomor terakhir, pertanyaannya pada ketinggian 12 meter, 3 partikel keluar dari lintasan helix dan bergerak sepanjang garis singgung. Kita disuruh menentukan untuk vektor arah dari garis singgungnya. Garis singgung pada T15 adalah kecepatan partikel saat itu. Jadi vektor arahnya itu, ini kita ganti 5 sama dengan 0,2837 ditambah 0,9589 ditambah 7.
ini I, J, K. Atau dalam bentuk vektor tanpa pembulatan itu bisa dituliskan seperti ini. I dikurangi sin 5C ditambah 7K. Seperti ini teman-teman. Pada soal selanjutnya di sini kita diberikan sebuah kurva yang mana Y sama dengan 0 jika X-nya kurang dari sama dengan 0 dan X pangkat 3 apabila X-nya itu lebih dari 0. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Di sini kita diminta untuk menentukan nilai Y saat X-nya itu 0. Untuk mengetahui aksen 0-nya, kita cek turunan dari kiri dan kanan. Ini untuk X kurang dari 0, kita tentukan Y-nya sama dengan 0, yang mana turunan Y-nya itu 0. Lalu untuk turunan untuk X lebih dari 0, ini sama dengan X pangkat 3, yang mana hasilnya adalah turunannya adalah 3X kuadrat, yang mana ini dari kanan itu hasilnya adalah 0 kuadrat. Jadi hasilnya tetap 0. Maka turunan Y-nya itu kontinu dan eksis di X sama dengan 0, yaitu Y 0 sama dengan 0. Untuk soal yang B, kita di sini diminta untuk menentukan besar lengkungan kurva di titik 0,0. Kita hitung lagi untuk X-nya itu lebih dari 0. Kita masukkan Y sama dengan 3X kuadrat ya, berarti 6X, yang mana itu di kanan ini 0. Lalu untuk X kurang dari sama dengan 0, ini sama dengan 0, turunan Y-nya itu 0 dan ini 0. Nah, maka X sama dengan 0 ya, maka di X sama dengan 0 angka 0-nya sama dengan 0 per 1 ditambah 0 ini 3 per 2 dengan 0. Sekian tugas kalkulus subca LO3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.